Shalom adik-adik. Shalom. Selamat datang di ibadah anak GKJW Jumat Syukur. Oke, meskipun kita beribadahnya secara online, tapi aku tuh ngerasain deh Mbak, adanya semangat dari adik-adik semuanya nih. Nah, bener banget nih Mbak, aku kayak merasa ada teriakan-teriakan dari rumah nih Mbak ya. Yang kayak, ya ampun hari ini sudah hari Minggu, waktunya kita ke gereja, kita beribadah. Benar. Walaupun ibadahnya dari rumah, adik-adik ini tetap semangat loh Mbak. Oh iya dong, pasti dong. Aku ngerasain kok Mbak. Kita di sini semuanya ngerasain kalau adik-adik semuanya pada semangat semua nih. Bener sekali. Kalau begitu, kita mau ngajak adik-adik buat bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dapat memisahkan kita. Nah, tadi kan kita sudah sedikit menyanyikan firman tuh, menyanyikan lagu ya Mbak ya. Oh iya, nah, benar. Ada baiknya nih Mbak, tadi kan kita sudah menyanyi, kita ngobrol yuk sama Tuhan gimana? Oke, kalau begitu kita akan berdoa. Tangannya adik-adik dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan selama kami beristirahat di malam hari. Ya Tuhan, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati MC, memberkati pelayan, memberkati musik dan juga penyanyi, supaya kami dapat bersama-sama melayani Tuhan dengan baik. Dan juga kami berdoa supaya ibadah kita pada pagi hari ini ya Tuhan bisa membawa sukacita bagi adik-adik di rumah. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, kan kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Oke. Nah, kayaknya sih adik-adik di rumah ini masih loyo nggak sih Mbak? Masih ngantuk-ngantuk nih. Iya, nggak semangat. Kurang-kurang. Iya. Nah, gimana kalau kita ajak adik-adik lagi untuk bangkit berdiri? Kita akan menyanyikan satu buah pujian yaitu Bapak Abraham. Musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri,
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, terputar lalu duduk. Oke, kita berdiri aja ya Mbak ya, biar makin semangat. Kita kalau semangat nih. Ya. Gak apa-apa, adik-adik bisa duduk lagi. Iya, adik-adik duduk dulu, oke. Mbak Intan, aku mau tanya deh, kira-kira nih yang disukai sama adik-adik sekarang nih apa sih Mbak? Oke, adik-adik ya Mbak ya sekarang. Yes. Nah, kan Mbak Intan dan Mbak Nasya juga punya adik ya Mbak ya. Oh iya dong. Nah, kalau dilihat-lihat, biasanya adik-adik itu suka menyanyi, menari, mewarnai, dan masih banyak lagi. Nah, juga kalau sekarang ya, kan musimnya game online ya Mbak ya. Oh iya jadi, benar. adik-adik itu berkumpul bersama-sama main. Nah, kalau kita biasanya ya Mbak ya, kalau sore-sore gitu, kita main peta umpet, kotak pos, dan masih banyak lagi. Wow, berarti banyak banget nggak sih Mbak aktivitasnya adik-adik nih dari sekolah. Abis itu setelah sekolah main game, belum makannya, belum tidurnya, banyak banget lah aktivitasnya adik-adik nih. Jelas dong Mbak. Nah, adik-adik ini nantinya yang ada di rumah bakal gantiin kita loh Mbak, kayak yang suka ngomong, suka berbicara, bisa menggantikan kayak Mbak Nasya, Mbak Intan untuk berdiri di sini untuk menjadi MC, ataupun juga adik-adik yang suka nyanyi nih bisa banget buat jadi penyanyi di gereja, ataupun buat adik-adik yang suka banget sama musik bisa banget nih untuk jadi pelayan di bidang musik. Oh, aku setuju banget sih itu Mbak, karena talenta kan yang kasih Tuhan ini, kita kembangin terus kita kembalikan lagi ke Tuhan, kayak gitu ya Mbak dalam ya. bentuk apa Mbak biasanya? Bentuk pelayanan. Benar, kayak gitu. Nah, sebentar lagi nih Mbak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik di rumah bisa menyediakan dulu Alkitabnya. Alkitabnya ada di depan adik-adik masing-masing. Dan jangan lupa untuk menyiapkan hati dan pikirannya, telinganya dibuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Burung Pipit. Mbak Intan sama Mbak Nasya kan ini serumah ya Mbak ya. Oh iya, ceritanya kita serumah. Bentar, Pak Sinung tuh mau kesini Mbak. Aku tuh mau nunjukin sesuatu yang bener-bener aku suka gitu loh. Apa Tapi, itu? aku mau tunjukin ke Mbak Nasya dulu aja deh. Oke. Ayo Mbak kesini. Jadi di sini ada tanaman kesukaan aku. Walaupun di sini tuh banyak banget itu yang aku rawat. Ini yang paling aku sayang. Waduh, bagus banget ya Mbak ya. Waduh, tanamannya. Nah, biasanya nih Mbak ya, aku ini tuh kayak bantu nyiramin,
terus nemenin dia cari kayak gitu. Di depan gitu ya, iya, bareng ya? Kayak aku jagain banget lah istilahnya, karena emang bener-bener dia yang paling aku sayang dan paling aku Aduh, bagus banget. Ini potnya juga warnanya putih. Aduh, putih lucu banget, ini mamaku yang pilih, Mbak. Oh ya ampun, bagus banget sih. Iya, kelihatan ya kalau seger-seger ya kan. Iya, bener seger banget gak sih? Sebentar, kayaknya ada tamu nih. Oke, buka dulu aja dulu pintunya. Shalom. Shalom Pak Sino. Lagi ngomong apa ini tadi? Ini loh Pak, saya mau tunjukin ke Bapak. Ini loh kesukaan saya, tanaman yang saya sering upload di Instagram seperti itu Pak. Nah, bagus nggak sih Pak? Ya. Oh iya, bagus ya. Siapa yang merawat ini? Saya sendiri dong Pak pastinya. Bagus ya. Namanya apa? Nggak tahu Pak. Ini kayaknya tanaman ini namanya kuping gajah. Ya? Iya. Crystallium. Jenisnya ini bagus banget. Kalau merawat ini memang sabar. Iya. Itu. Benar banget Pak. Saya suka juga. Ini umpama ada orang yang mau, boleh enggak kira? Enggak boleh, karena ini punya saya, kesayangan saya Pak, nggak boleh minta. Nggak boleh, itu kamu sendiri ya? Iya, karena hasil kerja karya kamu, kerja keras saya, rawat gitu. kamu. Iya. Ya senang saya, dirawat terus ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan bisa. Ya, adik-adik, shalom. Selamat bertemu kembali hari ini. Kita bisa bertemu bersama-sama. Di dalam kita akan melanjutkan ibadah kita hari Minggu ini, menjadi tempat bagi kita untuk menjadi orang yang membiasakan sesuatu. GKJW memiliki hari yang disebut dengan Bulan Budaya. Budaya adalah membiasakan bagaimana kita bisa berbuat. Sebelum kita akan melakukan semuanya itu, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, di bulan budaya saat ini, anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini seturut dengan kehendak Tuhan, sabda-Mu jadi dasar dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Kitab Keluaran pasal 31, Kitab Keluaran itu Perjanjian Lama, pasal 31 ayat 1 sampai 11. Sabda Tuhan yang kita baca demikian. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11 dengan judul Aholiab ditunjuk. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yahuda, dan telah kupenuhi dia dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah diberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan,
tabut untuk tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kendi dari murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyakan Iman Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Panjang ya sabda Tuhan hari ini. Yang berbahagia kita semua yang menjadikan sabda Tuhan menjadi pegangan dan dapat kita lakukan dalam hidup hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, di dalam Alkitab tadi ada 2 orang yang telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu siapa tadi? Asalel, Besalel dan Aholiab. 2 orang ini kayaknya seperti adik-adik. Kayaknya juga seperti tadi Mbak Intan. Kalau Mbak Intan tadi saat ini merawat bunga yang baik, ahli, sehingga bunga yang tadinya itu kecil menjadi besar dan menjadi indah. Saya yakin juga adik-adik juga begitu. Ada yang hari ini adik-adik pasti bisa membuat bunga, bisa membuat keterampilan. Ada enggak dari adik-adik ini yang bisa membuat salib dari kertas? Membuat salib dari apa itu? Potongan atau koran. Ada bisa enggak? Atau membuat ramuan dari kertas yang diramu akhirnya dibentuk salib, yang akhirnya menjadi salib yang bagus. Ada bisa? Ada ya dari adik-adik yang bisa membuat begitu? Pasti Mbak Nasa bilang ada, bisa. Ada yang bisa membuat patung Tuhan Yesus yang begini, yang di tangannya begini, pasti bisa. Kalau adik-adik bisa, adik-adik pandai dan itu menjadi bagus, itu tidak mudah. Itu butuh kerja keras, butuh perjuangan, dan untuk menjadikan semuanya itu, ketika kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dan memohon dari Tuhan, saudara bisa membuat gambar patung Tuhan Yesus, ya paling tidak seperti sebadannya Pak Sinung begini. Atau mungkin yang lebih besar, bisa. Atau membuat salib yang bagus, yang bisa dipakai untuk kita semua, bisa. Ketika kita bisa semuanya itu, dan kita merasa itu hasil karya kita sendiri, nah, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Sama pada saat ini, Tuhan menunjuk yang namanya Besalel dan Aholiab. Tahu adik-adik siapa dia? Coba, ini kita melihat 2 orang yang ditunjuk Tuhan. Itulah Besalel dan Aholiab. Aholiab ini yang sebelah ini dan di sana temannya rekannya, dia yang pertama itu dari suku Yahuda dan yang satunya dari suku Dan. Itu keturunan Yusuf dari 12 murid, 12 anaknya.
Dia pandai membuat peralatan-peralatan yang ada dalam bait suci. Kalaupun itu dijual pasti harganya mahal. Tuhan memakai dua orang itu yang dia bisa membuat peralatan-peralatan untuk kemah suci. Dengan emas yang dilebur, dengan perak yang dilebur, dengan kayu-kayu yang ditatah, dan akhirnya dibuat gambar, dibuat rupa-rupa peralatan yang ada dalam bait suci. Apa yang dia dapat, dia bisa ketika dia membuat semuanya itu. Inilah isi dari yang ada dalam kemah suci, yang ada dalam tabut perjanjian. Itu gambarnya, bisa kita adik-adik lihat. Ada gambar kecil, itu adalah simbol-simbol yang ada dalam bait suci. Ada gambaran-gambaran untuk ukupan-ukupan, untuk korban. Dan disitulah dipakai sebagai sarana bagi para imam untuk mendekatkan diri antara umat kepada Tuhan. Dia punya keahlian dan dia juga mau mempersembahkan keahliannya itu kepada Tuhan. Jadi bukan miliknya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan telah memberkati keahlian, memberkati apa yang mereka bisa, dan semuanya bisa dipakai untuk Tuhan. Itulah sebuah teladan yang dimiliki oleh dua orang yang ditunjuk oleh Tuhan melalui Musa, yaitu Bezalel dan Aholiah. Siapa? Bezalel dan Aholiah. Dua orang yang dipakai Tuhan untuk membuat peralatan dalam kemah suci Tuhan. Dua orang itu. Ingat ya. Ya. Sekarang tinggal bagaimana adik-adik? Bagaimana ya? Mbak Intan, sini Mbak Intan, Mbak Nasa. Itu tadi dua orang. Siapa tadi? Bezalel dan Aholiah. Kalau Intan bagaimana? Kalau ini dipakai untuk Tuhan boleh enggak? Wah, tadi sepertinya pemikiran saya salah Pak tadi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Jadi setelah mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mempersembahkan tanaman yang saya sangati untuk Tuhan. Iya, begitu. Iya. Begitu sama dengan Bezalel dan Aholiah. Yang dia pinter membuat ukir-ukiran, membuat peralatan dari emas, dan setelah itu dipakai di dalam tabut, dalam kemah suci Tuhan. Kalau ini digunakan untuk menghias gereja kita, boleh banget ya. Berarti Pak. Ya, tepuk tangan pasti adik-adik bisa nanti ya. Ya. Kita berdoa untuk adik-adik GKJ Sukun. Sini Mbak Nasya. Mbak Nasya ini pinter gitar, pinter menyanyi, juga dipakai persembahan untuk Tuhan. Amin, ya. amin. Adik-adik Siap, kan juga siap. bisa ya. Bisa banget Mbak. Ya, nanti adik-adik diajari, kalau yang nggak bisa, seperti Mbak Intan bisa MC, bisa itu diajari. Adik-adik kalau bisa MC, menggantikan Mbak Intan atau bareng-bareng Mbak Intan untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu yang harus menjadi kebiasaan kita. Bahasanya budaya kita untuk dapat mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Mau ya? Mau banget Pak. Kita berharap semua warga jemaat termasuk adik-adik GKJ Sukun mau mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Jadi budaya kita bukan milik kita sendiri, tapi semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Oke. Dan memberkati. Saya tak cari teman-teman dan saya omongane kalau ya
tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri. Siap, Saya Pak. datang kunjungi kepada mereka. Siap, Pak. Oke. Itu ya, jalan-jalan nanti kalau ada sesuatu hubungi saya. Oke, siap. Tuhan memberkati, selamat melanjutkan ibadah. Dadah adik-adik, Tuhan memberkati. Terima kasih Ya, Pak Sino. dadah. Duh, gimana nih adik-adik? Udah pada excited ya, pada mau apa? Aku mau melayani ini, aku mau melayani itu, karena Tuhan sudah sungguh luar biasa memberikan kita talenta. Nggak boleh kita keep, nggak boleh kita simpen, kita harus bagikan kayak gitu. Benar banget nih Mbak. Nah, kalau begitu kita mau pujikan aja, pujikan lagu aja. Kita mau memujikan lagu, kita nyanyi bareng-bareng, seneng-seneng bareng lagi. Lagunya Happy Ya Ya Ya, Happy Ya 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 gitu. sambil persembahan dong Mbak. Oh iya, sambil mengumpulkan persembahan juga. Oke, kalau begitu musik. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya sedang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya, saya sedang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah Mbak Nasya, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Betul. memberikan persembahan. Nah, kita waktunya untuk berdoa kembali nih Mbak. Oke. Nah, kita akan berdoa syafaat. Kita akan mempersembahkan doa-doa ini ke hadirat Tuhan. Nah, adik-adik dipersiapkan dulu hatinya, pikirannya, kita akan berdoa syafaat. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, kami hampir menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati orang tua kami, berikan umur panjang ya Tuhan bagi orang tua kami ini, dan Kau berkati dalam segi pekerjaannya, kesehatannya, supaya nanti ketika kami besar, orang tua dapat bangga ya Tuhan, karena memiliki anak-anak yang luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan yang tercinta. Tuhan berkati dari pemerintahan yang paling bawah sampai paling atas, Bapak Presiden, kiranya Tuhan berkati agar pemerintahan ini dapat menjadi pemerintahan yang lebih baik. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa kota di Indonesia yang terkena bencana alam, dari tanah longsor, banjir bandang. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati orang-orang ini ya Tuhan, Kau berikan kesabaran, kemurah hatian, Kau berikan ketabahan, dan Kau berikan kesehatan selalu untuk mereka semua, agar mereka dapat melewati cobaan dari Tuhan ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan, persembahan kami yang sedikit ini, kiranya Tuhan terus Kau berkati ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Jangan dilihat dari segi kecilnya ya Tuhan, tapi dilihatlah dari niat kami, dari hati kami dalam memberikan persembahan ini. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Berkatilah mereka agar kami bisa berteman dengan mereka ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sakit, tolong berilah mereka kesembuhan ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Berkatilah kami dalam mengerjakan soal-soal, mungkin pada saat ini ada yang UTS ataupun UAS. Berkatilah ujiannya mereka supaya mendapatkan nilai yang baik dan juga memuaskan ya Tuhan. Dan juga
berkati para guru yang mengajar, berkati pada saat ini sekolah sudah mulai offline ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam belajarnya supaya lebih baik lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Semoga gereja kami bisa melayani Engkau dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan juga berkati pendetanya, pembawa firman, dan lain sebagainya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya Mbak, ibadahnya masa udah selesai sih? Barusan ketemu sama adik-adik. Enggak gitu Mbak konsepnya, tenang. Nah, walaupun minggu depan itu kita nggak bisa bertemu dengan adik-adik, tapi adik-adik di rumah bisa bertemu dengan Mbak Mas yang lain dan memuji Tuhan kembali bersama-sama. Oh iya bener ya, berarti kita bisa ketemu lagi nih sama adik-adik ya. Kalau gitu aku semangat nih Mbak. Ya bener banget. Baik, Mbak. Kalau begitu sebagai penutup dari ibadah kita, kami minta Pak Sinu untuk memimpin doa penutup sekaligus berkat. Ya Nasam, dan saya tadi ketemu anak-anak yang banyak yang juga cerita tentang ini. Dia bilang begini, saya tanya, ibumu itu dipilih jadi penatua diaken loh. Oh iya Pak, tapi dia mengundurkan diri kok Pak. Oh, kok mengundurkan diri? Itu dia bilang begitu. Ya kalau kali ini karena sudah lewat ya nggak apa-apa. Tapi yang akan datang kalau kita mau belajar dari Bezalel dan Ahilul, tidak boleh begitu lagi. Ya Pak, nanti ibu saya tahun depan dia akan berkata begitu, tidak boleh mundur. Untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Adik-adik, saya kira adik-adik mau bilang begitu kepada orang tuanya, berarti adik-adik membudayakan, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Begitu, mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan saat kita mau membiasakan diri, peduli kepada orang lain, dan memohon penyertaan dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah, damai dan sukacita yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, kasih kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus hadir memberikan kekuatan untuk anak-anakku sehingga kemuliaan Tuhan kekal saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Pak Sinung bisa kembali, kita terima kasih, saya melanjutkan bertemu lagi ya. Iya, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Nah, nggak kerasa banget Mbak Nasya, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Betul. Nah, supaya adik tetap bersemangat, biar nggak ngantuk lagi. Biar nggak ngantuk nih. Nah, kita akan bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Big or Small. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Berkarya bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa,
ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.